Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Mari kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun 2020 yang lalu. Dan kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab kita pujikan dari awal. Kini saatnya berdiri di altar. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk hadiratnya, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita
sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dan kita dirikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya terus nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan kita telah melihat pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan di tahun 2020. Kita percaya bahwa di tahun ini juga tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan terus nyata di dalam kehidupan kita. Dan mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Dan mari kita terus mengucap syukur atas anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tak ada satupun yang kami dapat selain dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Mari sekali lagi kita pujikan dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang tanganku.
Tuhan, bahwa semua apa yang kami alami hingga kami bisa berada di tahun 2021 ini, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mau berkomitmen Tuhan untuk tidak hidup lagi sama seperti di tahun 2020 yang mungkin seringkali kami mengkhianati Engkau Tuhan, menyakiti Engkau. Pada saat ini Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi setiap kita. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan terlebih lagi di tahun 2021 Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Apa yang mungkin hal-hal yang buruk yang kita lakukan di 2020, mari kita perbaiki di tahun 2021 ini. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. mari sekali lagi kita pujikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pastinya kita masih tetap bersuka cita, amin.
Mari kita tetap lagi memuji memuliakan Tuhan. Mari kita meninggikan namanya. Mari kita serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Mari kita sambil bertepuk tangan, bersuka cita memuji nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita lebih semangat lagi, mari kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. amin. Bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Dialah Raja di atas segala raja. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita pujikan mengenal-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
aku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada minggu ini, minggu pertama Januari 2021, kita tetap diberikan kehidupan dan kesempatan oleh Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa luar biasanya Tuhan memimpin setiap kehidupan kita. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima dan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Di bulan Januari 2021 ini, minggu pertama kami boleh menjalani hari kami, bahkan saat ini pun kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan juga akan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya semua apapun yang kami alami dan nikmati itu semua karena Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam apa yang kami nikmati, yang kami terima, kami semakin disadarkan untuk terus memandang kepada Tuhan sebagai Allah kami yang sempurna adanya. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan Engkau yang memampukan setiap kami, Engkau yang menjamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menerima, terlebih melakukannya di dalam hidup kami. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap punya kerinduan yang sungguh-sungguh. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, biar Tuhan urapi dan Engkau yang menyertai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2021 ini dan di bulan Januari minggu pertama ini kita membahas tema yaitu Kristus Sang Kepala Gereja. Kristus Sang Kepala Gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 9 sampai ayat 16. Saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat mengikuti dan menyimaknya di dalam hati masing-masing. Efesus 4 ayat 9, begini firman Tuhan. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin penghajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kristus sang kepala gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kepala itu adalah memiliki kedudukan atau tempat posisi yang sangat penting, yang vital di dalam tubuh manusia. Kepala adalah yang mengatur pergerakan seluruh anggota tubuh. Jadi tanpa kepala, maka bagian-bagian yang lain pun tidak bisa berfungsi secara maksimal dan baik. Sehingga di dalam bagian ini kita perlu belajar bahwa gereja itu, yang mengepalai itu adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada kepala, maka seharusnya bagian tubuh yang lain harus mengikuti apa yang kepala mau. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa kepala adalah yang merencanakan, kepala adalah yang memerintahkan, bahkan yang mengkoordinasi anggota-anggota tubuh untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki sang kepala itu. Itulah yang dikatakan bahwa Kristus sang kepala gereja. Dialah yang menjadi kepala atas gereja, dalam arti dia adalah memiliki satu keberadaan, yaitu di mana dia yang memulai, dia yang membangun, dia yang membentuk, dia yang menggagas, bahkan dia juga sumber pengharapan dan pemimpin gereja itu sendiri. Kalau kita tahu bahwa Tuhan membentuk, menciptakan, membuat dua bagian di dalam hidup ini. Dia membentuk, menggagas, yaitu keluarga, dan yang kedua adalah gereja itu sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa apa sih pentingnya adanya kepala. Saya yakin bahwa tanpa kepala maka semuanya tidak akan beraturan. Tidak ada satu keteraturan, keterdisiplinan apa yang dilakukan oleh bagian tubuh masing-masing. Karena yang mengatur semuanya itu adalah kepala. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah bahwa kita, gerejanya, kita punya kepala yang punya otoritas, yang punya kekuatan, kekuasaan di dalam hidup ini. Tadi kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 9 itu dikatakan bahwa dia Allah yang naik, yang telah naik, bahwa ia juga yang telah turun di bagian bumi yang paling bawah. Bahkan dikatakan di situ di dalam ayat yang 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Sang kepala adalah yang punya segala sesuatu, baik bumi ini, baik hidup manusia, dan terlebih gerejanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa sang kepala punya otoritas, kekuasaan yang tidak bisa diganggu oleh manusia itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah yang memberikan sumber keberadaan gereja,
yang membangun, menggagas, dan dia juga adalah sumber pengharapan di dalam gereja itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan gereja dengan Kristus digambarkan sebagai hubungan antara tubuh dan kepala. Artinya apa? Gereja adalah perwujudan. Gereja adalah perwujudan yang kelihatan dari Kristus. Jadi kita hati-hati bahwa gereja, kita umat percaya adalah perwujudan yang kelihatan dari Kristus. Sehingga di dalam hidup kita ini, kita tidak sedang menjalani hidup dengan diri kita. Tetapi kita umat percaya sedang mewujudkan akan Kristus di dalam dunia ini. Sehingga kehadiran kehidupan kita memberikan satu nilai, memberikan satu warna hidup yang memuliakan Tuhan, yang memberikan satu dampak yang baik, memberikan satu nilai yang membangun, yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita harus sadar bahwa kita adalah gereja, kita adalah umat yang mewujudkan Kristus itu sendiri di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bahwa setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, dia naik ke surga. Tetapi bukan berarti karyanya telah berakhir, tidak. Dia masih berkarya di dunia ini melalui gerejanya, melalui kita anak-anaknya, melalui kita umatnya. Oleh sebab itu, gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Gereja bertugas menyelesaikan pekerjaan Kristus di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa gereja disebut sebagai kepenuhan Kristus itu sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini bagian tubuh Tuhan. Kita ini adalah gereja yang dimana dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, yaitu di dalam Kristus itu sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita punya kepala, sang pemegang kendali gereja. Maka kita bagian-bagian tubuh Tuhan. Jadi kita hati-hati di dalam bagian ini, bahwa kita tidak hanya menikmati keselamatan kebaikan Tuhan, tetapi kita bagian tubuh yang dimana punya fungsi, punya tugas yang harus kita kerjakan sebagai tubuh Kristus yang harus bergerak, yang harus aktif melakukan hal yang memuliakan Dia, yang melakukan tugas apa yang diperintahkan sang kepala itu. Pertanyaannya, siapkah kita menjadi bagian tubuh Kristus yang taat, yang setia mengerjakan apa yang sang kepala itu mau di dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting untuk kita renungkan bersama. Di minggu pertama ini kita harus sadar bahwa kita adalah tubuh, bagian tubuh Kristus untuk mengerjakan hal-hal yang benar, yang baik, yang memuliakan namanya sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lihat bahwa selama mengerjakan pekerjaan Kristus di dunia ini, kita juga yakin bahwa gereja tidak mengerjakannya sendiri. Kita tidak mengerjakannya dengan sendiri, tetapi ada sang kepala pengendali hidup itu. Gereja harus mengerjakan semua tugasnya, ya, di bawah koordinasi, di bawah perintah sang kepala, yaitu Kristus itu sendiri. Kita harus bergantung di situ. Bukan apa maunya kita, tetapi seharusnya apa maunya sang kepala gereja, yaitu Kristus itu sendiri. Kita belajar dalam bagian ini. Di dalam kita melayani pun, di dalam kita bergereja pun, di dalam menghidupi hidup ini pun, kita harus menanya, mendengar, dan taat pada perintah sang kepala kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Kristus tetap hadir di dalam gerejanya. Amin. Dia berfirman dan menyatakan kehendaknya bagi kita. Dia membimbing gereja dalam mengerjakan pelayanannya. Sehingga kita tidak perlu takut juga bahwa Dia yang bersama-sama
bagi kita untuk melakukan pelayanan yang mulia ini. Kita harus merenungkan bahwa setiap kita, gerejanya, tubuhnya, Tuhan tetap sudah percayakan bagian kita masing-masing. Nah, ini perlu kita renungkan. Apakah kita tetap setia melakukan fungsi kita sebagai bagian tubuh Kristus di tahun 2021 ini. Mari kita merenungkan juga untuk tahun 2020 yang sudah kita lewati. Ketika pun kita mungkin merasa sudah nggak perlu pelayanan, atau kita merasa waduh tidak perlu lagi, nggak ada waktu. Harusnya kita sadar bahwa kita ini tubuh Kristus. Kita harus mengerti, kita hidup bukan hanya menikmati anugerahnya, tetapi kita harus sadar ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Pertanyaannya kembali, maukah kita melakukan tugas, fungsi kita masing-masing? Saya yakin semua kita Tuhan telah mempercayakan bagian-bagian kita masing-masing. Baik di dalam komisi, di dalam bidang, di dalam pelayanan yang lain. Itulah kita bagian tubuh yang mengerjakan satu pelayanan untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk itu bahwa gereja tidak boleh bertindak seolah-olah sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Tidak, harus tetap bergantung kepada sang kepala itu, yaitu kepada Kristus. Gereja harus tetap dan selalu mendengar apa yang Kristus katakan bagi kita. Apa yang dikerjakan gereja hanyalah menjalankan apa yang Kristus perintahkan. Itulah yang disebut dengan tubuh yang sehat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi tubuh yang tidak teratur di dalam melakukan fungsi kita masing-masing. Tetapi mari kita menjadi tubuh yang sehat, yang tetap berpatokan pada perintah sang kepala, yaitu Kristus. Kenapa? Karena kalau kita tetap berpatokan dari perintahnya, saya yakin kita sadar apa yang akan kita kerjakan di bagian kita masing-masing. Untuk itu mari kita tetap mengandalkan Dia sang kepala. Tanpa Dia kita tidak bisa mengerjakan bagian kita, pelayanan kita, dan tanggung jawab kita di dalam hidup ini. Sehingga terus memandang Dia kepada sang kepala itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk itu apa yang menjadi makna bagi kita kalau kita merenungkan bahwa Kristus sang kepala gereja? Yang pertama adalah bahwa Dialah yang menyelamatkan jemaat. Dialah yang menyelamatkan gerejanya itu sendiri. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 23b. Di situ sangat jelas, di situ dikatakan bahwa Dia, Yesus Kristuslah yang menyelamatkan tubuh jemaat gerejanya. Dia yang memberi hidup melalui Roh Kudus. Ia pula yang memberikan rupa-rupa karunia agar anggota-anggota tubuh, agar setiap kita umatnya dapat bertumbuh dan melayani dengan baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini makna yang pertama yang harus kita renungkan, bahwa Tuhan menyelamatkan jemaatnya. Tuhanlah yang menyelamatkan umatnya, sehingga di situ Tuhan juga yang memberikan rupa-rupa karunia agar setiap umatnya, anggota tubuhnya dapat bertumbuh dan melayani. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua adalah Dialah sumber pengharapan sejati orang-orang percaya. Dialah sumber pengharapan kita sebagai tubuhnya. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan memberi jaminan kebangkitan dan hidup bagi semua orang yang percaya. Sesuatu hal yang memberikan sukacita, kelegaan bagi kita, bahwa Kristus sang kepala gereja itu juga Dialah yang memberikan pengharapan sejati bagi kita. Ia yang telah bangkit dari antara orang mati, dan di situ pun ada jaminan bagi kita umat percaya untuk juga menikmati kebangkitan itu nanti bersama dengan Dia. Luar biasa Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan makna yang ketiga adalah Dialah pemimpin yang harus diutamakan.
Ini penting. Dialah pemimpin yang harus diutamakan dalam segala sesuatu. Kita hati-hati di dalam bergereja, berjemaat juga, bahwa kita harus bergantung kepada pemimpin yang sang kepala gereja. Jangan kita ini bagian, kita ini tubuhnya, bagian-bagiannya. Sehingga di dalam pelayanan kita bersama-sama kita andalkan Dia. Kita minta hikmat tuntunan sang kepala itu, apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita hati-hati sebagai hamba Tuhan, majelis diaken dan juga yang lainnya di dalam bagian ini. Jangan sampai kita ambil posisi sang kepala itu di dalam setiap pelayanan kita. Kita hanya yang dipercayakan, tetapi yang punya pelayanan, yang memberi pelayanan itu adalah Tuhan Kristus sendiri. Sehingga Dia adalah pemimpin yang harus diutamakan, harus ditinggikan di dalam hidup kita. Anggota-anggota tubuh haruslah mendengarkan, haruslah mentaati, haruslah bertindak seturut kehendaknya Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan hal ini, maka kita semakin bertanggung jawab, kita semakin bersungguh-sungguh di dalam tugas kita, kita semakin diperlengkapi. Bahkan dikatakan nanti di situ dikatakan bahwa malah menjadi rapi, tersusun karena diikat satu oleh sang kepala itu untuk melakukan pelayanan dan bagian kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, belajarlah kita untuk menjadi bagian tubuh yang taat, yang bertindak sesuai dengan kehendak sang kepala kita. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita juga di dalam bagian ini adalah bahwa kita tetap sadari Kristus adalah kepala gereja. Gereja ada dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia sendiri. Sebagai anggota gereja, kita harus tetap hidup di dalam Dia sang kepala, mentaati kehendaknya dan memuliakan namanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita, maukah kita menjadi bagian tubuh Kristus yang taat? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita renungkan di dalam hidup kita. Dan kita pun nanti yakin dan berani melangkah dan mengerjakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh jikalau kita sadar hal ini. Maukah kita menjadi bagian tubuh Kristus yang taat? Atau menjadi tubuh yang menjadi pengacau, menjadi tubuh yang mengganggu yang lain, yang tidak sejalan dengan tubuh yang lain? Hati-hati Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari di dalam bagian ini Tuhan mau supaya kita tersusun rapi, bersama-sama melakukan fungsi tanggung jawab kita dengan kesehatian, dengan kebersamaan. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang kotor. Jauhkanlah pikiran-pikiranlah yang saling menuduh dan saling segala macam itu. Karena itulah yang akan merusak kesatuan tubuh itu. Pertanyaannya kembali, maukah kita menjadi bagian tubuh yang taat? Saya yakin jikalau ketaatan menjadi patokan kita di dalam bagian kita, pelayanan kita, kesatuan kita, saya percaya Tuhan menolong kita. Dan di situ dikatakan dalam ayat 16 bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita bersama anggota tubuhnya Jemaat GKI Pondok Canda Indah, biar Tuhan yang memberikan satu kesatuan bagi kita untuk bersama-sama bergandengan tangan melakukan tugas tanggung jawab kita di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kita. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita.
ingat ada saatnya juga nanti Tuhan tidak mempercayakan hal itu. Nah, untuk itu apapun bagian kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita sama-sama dengan sungguh-sungguh saling bergandengan tangan dan taat kepada Tuhan, pasti Tuhan membuat kita tersusun rapi di dalam bagian kita masing-masing. Yang kedua menjadi pertanyaan perenungan kita adalah, maukah kita melakukan bagian yang Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani Dia? Ini pertanyaan juga yang menantang kita lagi. Di tahun 2021 ini, walaupun mungkin kondisi kita masih di dalam keadaan yang perlu pergumulan, bahkan ketidakpastian, apalagi situasi ini masih mengganggu kita, keadaan COVID-19 ini. Namun di dalam bagian ini memberikan lagi satu tantangan bagi kita. Maukah kita melakukan apa bagian yang Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani Dia? Pertanyaan ini kita jawab secara pribadi. Dan saya doakan kita tetap berkata, ya Tuhan, saya bersedia dan dengan sungguh-sungguh melakukan bagian saya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang ketiga adalah, maukah kita terus berfungsi mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing? Seharusnya tubuh itu tetap berfungsi, tetapi dalam bagian ini terkadang ada tubuh juga yang tidak berfungsi. Apakah kita termasuk di dalamnya? Saya doakan juga dalam bagian ini, biar kita menjadi tubuh yang berfungsi, yang berguna, yang sadar akan tanggung jawabnya di dalam dunia ini. Bahwa kita bagian yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih untuk bisa mengerjakan, berfungsi, melakukan hal yang hanya untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan pada minggu pertama Januari ini, kita mengerti bahwa Kristus adalah sang kepala gereja dan kita adalah tubuhnya, yang tubuh itu memiliki fungsi bagian masing-masing yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Sehingga di dalam bagian ini bahwa kesatuan tubuh dengan kepala ada satu keselarasan, ada satu kesatuan. Kenapa? Karena sang kepala itulah yang mengendalikan tubuh itu sendiri. Yang penting tubuhnya harus tetap taat, tetap memandang Dia dan tetap mendengar dan melakukan perintahnya bagi hidup ini. Demikian akan firman Tuhan yang kita bisa renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan memakai kita menjadi alat untuk kemuliaan namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini sampai detik ini. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah kami dengar memberikan satu kesadaran, kekuatan yang baru bagi kami, dan juga pemahaman yang benar bahwa kami adalah bagian tubuh Kristus dan kami punya kepala yang pengendali kehidupan ini. Ya Tuhan, ajar kami menjadi bagian tubuh yang berfungsi, yang berguna dan bertanggung jawab melakukan bagian kami masing-masing yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau yang terus memampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilahkan duduk kembali. Saya akan membawa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan bagi setiap kami pada hari lepas hari, sehingga pada menginjak minggu pertama di tahun 2021 ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami meyakini bahwa ini semua karena pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu ini. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami meyakini hal yang sama ketika Engkau sudah menyertai kami dalam hari-hari di tahun 2020. Engkau yang sama juga menyertai setiap kami di tahun 2021 ini sampai nanti, sampai selama-lamanya Tuhan menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu ini. Dan terima kasih juga atas firman yang boleh ditaburkan pada hari ini, sehingga kami boleh mengerti bahwa dasar gereja kami adalah Engkau. Kehidupan kami hanya kami alaskan kepada tangan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya, biarlah segala sesuatu yang kami dengarkan, kami lakukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di hari-hari kami menjalani kehidupan kami, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur atas progres demi progres renovasi gedung gereja kami. Kami bersyukur atas karya tangan Tuhan yang ajaib menopang setiap apapun yang digumulkannya. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk kehidupan renovasi ke depan, progres demi progres yang masih kami gumulkan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi gedung gereja kami, biarlah semuanya hanya untuk Tuhan. Dan semua kebutuhannya biarlah Tuhan boleh cukupkan sesuai dengan apa yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas jalannya semua acara-acara yang boleh kami lakukan, baik itu perayaan Natal, ibadah Natal, malam tahun baru, bahkan ibadah tahun baru. Kami bersyukur biarlah semuanya hanya untuk menguatkan iman kami. Kami boleh mengenal Tuhan yang benar, dan hidup kami alaskan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap apapun yang kami gumulkan, kami menyerahkan setiap pekerjaan jemaat. Biarlah Tuhan boleh menolong di tahun yang baru ini. Biarlah semuanya hanya untuk apapun yang boleh dilakukannya, untuk boleh menafkahi kehidupan keluarganya, dan terlebih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pergumulan iman dan setiap apapun yang menjadi wadah dari GKKA boleh menumbuhkan iman jemaat untuk mengenal Tuhan yang benar. Kami berserah setiap persekutuan-persekutuan yang ada, baik itu PW, baik itu pendalaman Alkitab yang diadakan 2 minggu sekali, MPFD, Youth, persekutuan profesi, sekolah minggu, dan bahkan ibadah umum yang sedang kami lakukan ini. Biarlah semuanya boleh menumbuhkan iman kami, mengenal Engkau, dan kami boleh melakukan setiap apapun yang isi kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pergumulan kesehatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Kami menyerahkan Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami menyerahkan Ibu Meliana. Kami menyerahkan Ibu Sudarsi. Kami menyerahkan setiap orang-orang yang sakit. Kami berserah dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah melalui apapun yang dilakukannya, melalui minuman, melalui makanan, obat-obatan, kontrol ke dokter, maupun setiap apapun yang boleh digumulkannya untuk menyembuhkan kesehatannya, biarlah semuanya hanya untuk biarlah Tuhan boleh menolong setiap sarana-sarana yang digunakan itu tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk negara kami. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka boleh bersatu untuk memikirkan apa yang terbaik dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Kami menyerahkan setiap apapun yang boleh digumulkan negara-negara kami dan direncanakan. Hanya biarlah semuanya rencana-rencana itu boleh menjadikan setiap kami bangsa kami boleh maju, dan setiap apapun yang dilakukannya, setiap rasa toleransi satu dengan yang lain boleh terus digaungkan, dilakukan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk persembahan yang akan kami berikan pada hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan-persembahan yang lain. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ini biarlah menjadi boleh
dipergunakan untuk pelayanan di GKKA Pondok Chandra ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Kami menyerahkan untuk Ibu Pendeta Susi dalam di ulang tahunnya di tanggal 7 Januari nanti. Biarlah Tuhan menolong dalam masa pelayanannya, Tuhan menolong segala apapun yang digumulkannya, biarlah semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, dan saya yakin bahwa ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita saat ini akan memberikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan bisa ditransfer lewat rekening di bawah ini, dan juga bagi jemaat yang berhalangan bisa menghubungi majelis dan juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari kita pujikan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Mari kita mengerahkan hati kita dengan penuh iman dan percaya kepadanya, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.